Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhakumullah innallaha azizun hakim. Sadaqallahul azim. Quran surah At-Taubah ayat yang ke-31, Allah berfirman, dan orang-orang yang beriman, baik itu laki-laki maupun yang perempuan, maka sebahagian mereka itu adalah menjadi penolong dari sebahagian yang lain. Mereka itu menyuruh orang untuk melakukan yang baik, dan mereka itu mencegah orang dari perbuatan yang mungkar, dan mereka itu juga mendirikan salat, lalu mereka menunaikan zakat, dan mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga bersabda yang termaktub dalam hadis Arba'in. Hal ini karya Imam An-Nawawi pada nomor yang ke-13. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, salah seorang di antara kamu itu, kata Rasulullah, tidaklah beriman atau tidak sempurna imannya sesampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim nomor 13 dan nomor 45. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan maha benar Rasulullah dengan segala sabdanya. Yang amba hormati nenek mama cerdik pandai, dan yang amba muliakan guru-guru, alim ulama, angku imam, angku bila, serta kabake generasi muda, ku ada inyak wali atau inyak jorong, dan juga kabake pengurus musaji Al-Ikhlas Penanggadang, termasuk jo orang-orang Sembando, anak-anak kemenakan, dan yang ambo banggakan dan yang ambo hormati, ama ambo
ete ambo, tua ambo, kundi ambo, dan sana ambo, mintuo. Sanato adik-adik, remaja dan jubawati, umumnya hadirin yang dirahmati Allah. Syukur Alhamdulillah, nikmat syukur selamanya. Pada kesempatan cukup kini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga kita bisa hadir bersama-sama untuk menunaikan ibadah salat Isya berjamaah. Walaupun sebelum awak berbuku dari jam 5 tadi, jam 6 sampai kini di luar hari hujan, tetapi ambo yakin itu adalah rahmat Allah yang diberikan kepada kita bersama. Mudah-mudahan banyak lagi rahmat Allah yang lain. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan pula rahmat Allah sepanjang masa hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai kajian ringkas kita, ambo mohon kepada bapa dan ibu-ibu, mari kita titipkan doa. Karena hampir tiap Ramadan kami ustaz-ustaz itu selalu berpacu dengan hujan. Itu yang ambo alami. Hampir di antara kami buya-buya guru-guru itu pakai kendaraan motor roda 2, hampir seperti itu. Jadi 95% lah rata-rata buya-buya kita, ustaz-ustaz kita itu memakai kendaraan roda 2. Abu pernah mengalami itu bulan Ramadan yang lalu. 1 bulan Abu pakai motor. Itu cukup luar biasa perjuangan. Menghadapi hujan itu sampai ke lokasi itu butuh perjuangan. Kenapa? Baru saja insulin tadi itu turun, lalu nanti orang azan maghrib masuk, lalu kita makan dan minum. Ingat bapak dan ibu, kami makan minumnya tak bisa banyak-banyak dan tak bisa lo santai dah. Makan minumnya tak kaja-kaja situ. Langsung tersundak insulin tadi kau tak tu. Angin dingin ke bawah tu. Sambil berjalan goyang. Seperti itulah. Maka dari itu, untuk menghormati perjuangan para ulama, para ustaz dan buya kita, mudah-mudahan diberi kesehatan dan jangan sampai nanti buruk sangka ya. Bagus nak tiba ustaz malang ke Batang, jangan buruk sangka, karena kondisilah yang menyebabkan mereka. Sebab bonda tu 5 hari talok paling talok bertitik kalau kena hujan ya. Yang ke 6 hari tak talok itu dah. Untuk itu, demi kekuatan dan kesehatan kita bersama, termasuk guru-guru kita, buya-buya kita, maka saya minta dengan segala kerendahan hati kita kirimkan untuk buya-buya dan ustaz-ustaz itu dan untuk kita semuanya umur Al-Quran Al-Fatihah. Terima kasih. Tema kita hari ini adalah menggapai iman yang sempurna. Menggapai iman yang sempurna. Tadi ayat sudah saya baca dalam surah At-Taubah ayat 71 dan hadis sunnah Rasulullah lambo baca kampulo yang dirawikan oleh Bukhari dan Muslim sesuai dengan tema yang ditetapkan pada malam hari ini. Siapa itu yang akan mampu mendapatkan iman yang sempurna? Ternyata orang-orang yang beriman itu mereka tidak lupa dengan dirinya. Bukti mereka tidak lupa dengan dirinya. Di sini Allah minta kepada orang-orang yang beriman itu, baik dia laki-laki maupun yang perempuan, bantulah orang-orang beriman yang lainnya. Kalau tidak bisa jo pitih, jo tanago
Kalau tak bisa, jo tenaga, jo fikiran. Kalau tak bisa, jo fikiran, bantu dengan kekuasaan. Sebab hari ini malam tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih, kesempurnaan iman ini sepertinya di bulan Ramadan agak sedikit goyang di ranah Minang, agak sedikit lumpuh di ranah Minang. Sementara kita tahu orang Minang itu falsafahnya sangat tinggi sehingga dicemburui oleh orang-orang yang lain, karena satu-satunya suku di dunia ini di luar Arab Saudi yang berani menyatakan bahwa Islam itu 100% adalah orang Minangkabau. Kenapa ini bisa terjalin? Karena orang Minang itu memiliki kearifan lokal, karena mereka mempunyai komunal, tidak individu. Mereka tidak bisa sendiri. Apa yang diperintahkan Rasulullah, apa yang disuruh oleh Allah, itu yang mereka lakukan. Saciok bak ayam, sadancang bak basi. Kok ringan sama di jinjang, kok barik sama di pikua. Inilah kehebatan kita orang Minang. Satu dengan yang lainnya saling butuh membutuhkan, satu dengan yang lainnya tidak bisa dipisahkan. Karena inilah yang disebut dengan karib kerabat. Ada kalanya karib itu dekat, ada kalanya karib itu ba'id, jauh. Namun bagi orang Minang, jangankan karib yang dekat, yang jauh pun menjadi dekat. Begitulah konsep orang Minang ketika dia beriman. Sebagaimana Allah katakan, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu susah untuk dipecah belah. Kenapa? Karena ada pada dirinya 3 hal, kata Allah. Sampai kapanpun orang Minang, ketika dia sudah mengatakan ada bahasan di sarak bahasan di kitabullah, sarak mengatur ada memakai, insya Allah dengan izin Allah sampai hari kiamat nanti orang Minang tetap akan terpelihara persaudaraannya. Orang Minang akan tetap terpelihara keimanannya, bahkan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang Minang. Sampai kapanpun kita akan menjaga itu. Maka Allah katakan, bagaimana orang Minang itu bisa seperti itu, sehingga persaudaraan yang diharapkan oleh Rasulullah, bahwa dia rasakan dirinya itu sebagaimana ia merasakan ketika orang lain sakit, maka dia akan ikut sakit. Ketika ada orang yang menangis, maka yang lain merasa bahibo hati. Begitulah peran orang Minang. Jadi jangankan musuh yang akan dicari, malahan orang Minang itu baik kawan, lawan pun menjadi teman. Jadi kalau ada orang Minangkabau kini musuh-musuhan, berarti orang Minang itu dah. Karena orang Minang itu dari dulu satu wambo, lawan pun menjadi teman. Itulah kearifan lokal yang tidak dimiliki oleh hukum adat manapun di Indonesia ataupun mungkin di dunia ini. Karena kitalah, kenapa? Karena kita berpegang kepada Al-Quran, sarak mangatu, adai memakai. Apa itu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim
yatawakkalun. Saja ada ibu-ibu mendengar ayat sebentar kau? Itu yang orang Minang tadi tu. Apa aja kau pemusuhan tu? Oh, ada ustaz yang memusuhan, oknum. Tu oknum yang memusuhan tu. Koknya bermusuhan jo ninyo, koknya bermusuhan nyo jo kakaknya, oknum. Tapi kusik-kusik bulu bulu ayam. Jadi orang barang sana awak tak boleh sesuatu, pabiasan lah. Bekonya lah, elok surang sudah lihat nyo. Yang dia adu domba orang Minang tak bisa dia adu domba tu. Orang Bulando saja 3,5 abai nyo di siko gua. Tak tagi sia-sia dia orang Minang untuk dia adu domba ada. Begitulah marwah yang dibangun oleh orang Minangkabau. Maka dari itu kaum muslimin jamaah yang saya hormati, pada kesempatan yang mulia ini, apa pemahaman kita orang Minang itu? Karena mereka mengamalkan firman Allah yang termaktub dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua yang Abu baca tadi itu. Kalau itu dipaturuikan, kok mato ambillah untuk pancaliak, kok talingo ambillah untuk pandanga. Oi anak kamanakan, oi lusana ambo, oi orang kampung ambo, kok hati ambillah untuk paraso. InsyaAllah salamai kita dunia akhirat. Ba'adek cuy itu Allah mengecekkan sesungguhnya orang-orang nan beriman itu adalah satu. Orang Minang iko yang nyo amalkan, apabila disabui nama Allah maka bergetar hati mereka. Akhirnya diuji itu ya, lagi bergetar hati mak. Kok ambil itu tan sirah, kok perak itu tan putih, kok kau memindah-mindahkan, memisah-misahkan, mana natah, mana bare, tentu dicigok dulu. Ambo tanya ibu-ibu etek jauh ni ambo, tadi awak babuko nan ditunggu katunggu mugari tadi itu sarine nan ditunggu atau azan nan ditunggu? Kalau salah jawab lah tak ada orang Minang. Jadi indak rumah gadang sen tak ada ini, indak sawah ladang sen tak ada ini. Kalau tak pandai-pandai wak menunjukkan satu pada tampaknya pak. Maka iko perlu mengkenakan. Hari ini ambo heran. Ketika ambo ketek-ketek dulu masih tahun 70 80 masuk ke 90, ndak tentu bagai dia ambo sarine ko dah. Ndak lain bagai dia ambo sarine ko dah. Kalau menunggu buku itu tak sarine yang bertunggu dah. Yang bertunggu azan. Makanya orang Minang nak lalok-lalok ko jago lah lai. Lah bulan puasa lalok sekerajonyo. Lalu tu disuruh kalau latakan tua, ikut je latakan tua. Yang bejo lalu. Kasudahnya badannya, onde alhamdulillah ustaz, tu Ramadan kapatangku sabana dapat barakah, tu sabalul masuk Ramadan bare ambo 60. Pas setelah masuk rayo di bulan Ramadan 80 bare badan ambo gitu. Apa nak kabare badan tu? Lalu penyungkah itu je kena yo. Inilah yang harus kita waspadai. Sementara azan itu maknanya maklumat, tak serine maknanya dong. Azan itu maknanya pemberitahuan untuk salat, dan pemberitahuan untuk berbuka, dan pemberitahuan untuk orang imsak, dan pemberitahuan untuk orang salat subuh. Salat subuh dia tunggu dan ditunggu orang tak azannya. Oh yang, oh cu lah bunyi serine tu. La puasa gini kau. Alu lima, ala bunyi serine. 10 minit tu jaraknya bunyi serine tu. Apakah ruahnya baru tu? Akak sudah tidak sembahyang subuh dengan masjid.
masuk solat maghrib tadi itu kalau sarine yang dipaturikan, bunyi sarine itu dua sendiri ambonya. Mudah kau tak kira-kira bunyi sarine itu? Mana itu? Itu ambulan dia. Itu ambulan dia. Saking apanya bunyi sarine itu salah dan membaca sontak gua. Orang kalau sarine itu saya tahu ambo nan dibunyikannya dua saja. Dia mau mendengarkan. Patui nan diimbau itu nanti po. Apa bunyinya? Ayo nenek saya datang di sini. Tidak ada nan bujang-bujang, nan gadi-gadi, nan bujang-bujang, gagah mati kerancaannya. Nan gadi-gadi itu pula mati kerancaannya. Itu untuk memberi nenek di bawah. Untuk subuh, ini yang bawah deh. Kakek di rumah pakaklah jalan terang hari dan jauh ya. Kasudahnya musaji mugari jo subuh tu nanti bo kakek jo nyiak saya. Nan ka mati-mati izan. Kalau nyola mati. Hati-hati ini. Dia awak barang sana, ambo kan soalnya minantu di siko. Tolong tunjuk mau orang pisang di siko. Tu mintu ambo tu, mama rumahmu kok. Mengaji dekat mintu yo mak rumah ko, seharusnya ambo ko elok laku ko. Tapi dia disuruh tentu kullu haqqu walau kana murah. Sampaikan yang hak walaupun itu terasa pahit. Makanya pada kesempatan bulan Ramadan yang penuh berkah, yang penuh maghfirah, yang penuh rahmah, marilah kita bersama-sama tolong jaga 5 macam kau iya ingin mencintai diri serempat dia mencintai orang. Tolong jago yang 5 atau yang 6 sebelum kamu selesaikan kaji kau. 1, oh anak kandung orang lah minta maaf awak ke mak ke pak awak. Tu yang kedua, oi kamanakan ambo cigok lah kami jangan paguno kami ko ketika kabalaki ketika kababini bacari mamaknya ala minta maaf bagai ka mama. Kau kalau kau puasa besok, kau kaya raya besok, kau mama laku kau. Kau mama banana bacari gini, bapak benda tu. Ikut tengok tangan mama nak berulus kau baku. Kamu makan banana kau balaki kau, balaki sudah kena ada urusan jawab dah. Biko laki boleh bacaranya baru jadi mama yang. Hati-hati, karena awak kau ada yang sempurna. Selama mama itu masih ada, di dalam bulan Ramadan orang Minang itu, cigok juga lah mama waktu. Kini awak bisa mencigoknya. Ambo tak berjanji Ramadan ketiga mungkin belum tentu awak bisa mencigok mama awak lain. Begitu pula anak kandung seberang tulang, ama-ama awak, apa-apa awak. Ada amak tu yang tinggal surang dia ayah lah meninggal. Ada yang apa awak tinggal surang dia amak yang meninggal. Kok ia mencintai diri dia, jangan lupa cinta sama macam itu pula. Maaf tu bukan si ambo. Kalau ada di antara anak kemenakan yang masih hidup orang kayaknya pulang dari pengajian kong, madoklah kanyo bawa lah ke bilik atau ke ruang tengah, buka di keluar cigok lah, kok abu lah mulai putih, kok kulit lah mulai kandua, kok mata lah mulai kabua, kok gigi lah mulai gugua, dua-dua saya nak bersimpuh lah mulai bau jua. Berarti tak lama sudah tu orang gaya ka masuk ku gugua. Tak teragak bagai dah wak mama luaknya, tak kacinan bagai wak ka mama guiknya. Minta maaflah jo tuluy hati nan paling dalam, jangan musuhi orang gaya wak. Dan ketiga pasal nambo sebagai penutup kaji awak ko, tolonglah bagi kita yang masih punya inyak, yang masih punya nenek, cigok-cigok lah inyak jo nenek tu.
nyo tak sekuat sehari ni do, akalnya tak sehebat sehari ni do, fisiknya tak segagah sehari ni do. Jangan dipabiasin nyo surang lalu ditampai nyo. Makanya meminta kepada kita yang masih punya nenek juga kakek, jangan lupakan mereka. Nan kampe di Minangkabau kalau lama masuk bulan Ramadan ko, tolong aku maaf, kok suami ke istri, kok istri ke suami, saling maaf memaafkanlah. Beko ibu-ibu cubukan yang model lambo ko, pulang beko kunci bilik tu, langsung mengecek ke udara, yang maafkan ambo yang, iko pak oi saya. Lain itu udahnya yang pak oi kan saya, aku nak bawa awaknya. Tak boleh. Orang Minang tak pandai seraman itu dah. Itu nan kalimau, nan ka anam niko nang palu pulau dijago. Tu saling minta maaf lah. Oi minantu ka mintuonyo. Karena de ado mintuo tu karena anaknya yang awaknya bagian bawa. Maka awak kalau mampu menghormati gaewa, jangan dibedakan. Ko amak ndak kabar lain, ko orang lain ndak kabar rubah. Karena ikulah yang disampaikan oleh pendahulu kita di Minangkabau. Makanya Minangkabau sampai hari ini kuat saroman candoba nangko. Makanya dari itu, sebagai penutup kajian kita, apa kata Rasulullah? Sapuyo karib kerabat, sapayo awak iduit go mantap dalam badun sana. Maka kata kuncinya kata Rasulullah, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dengan siapapun saja kamu bergaul, pergaulilah mereka itu dengan akhlak yang mulia. Siapapun manusianya. Kok nan tuo tolonglah dihormati, kok nan mudo tolonglah disayangi, kok basa mogadang tolonglah dibawa bayo. Kalau ikolah bisa kita laksanakan, insya Allah ikolah yang disebut dengan nagari yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Singke baule kurang batu kuat, diperbanyak maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.